Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Iftitahian Budila dengan NIM 1030524000821 dari kelas BS 4801. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari subcel O3 kalkulus bagian turunan. Nah, di sini ini adalah soal nomor pertama. Soal nomor pertama yang A itu berdasarkan grafik fx di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial pada titik berikut. Nah, titik pertama itu adalah ini x sama dengan min 1. Nah, sini. Nah, titik ini, grafik ini menunjukkan adanya diskontinuitas di titik x sama dengan min 1. Karena di sini terdapat sebuah lompatan nilai, jadi limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka fungsi ini tidak kontinu. Nah, karena fungsinya tidak kontinu, maka otomatis fx tidak terdiferensial di titik x sama dengan min 1. Lalu yang kedua, itu di titik x sama dengan 0. Bisa kita lihat titiknya ada di sini. Nah, grafik di titik x sama dengan 0 kontinu karena limit kanan dan limit kirinya itu sama. Dan namun titik ini tidak terdiferensial karena terdapat sebuah sudut yang tajam, jadi tidak ada turunannya. Lalu yang C di titik X sama dengan 1,5. Grafik di titik X sama dengan 1,5 itu kontinu karena limit kanan dan limit kirinya itu sama. Dan grafik tersebut juga terdiferensial karena grafik di titik X sama dengan 1,5 terdiferensial karena tidak terdapat sudut yang tajam dan terdapat turunan. Lalu yang terakhir adalah D di titik X sama dengan 2. Nih, di sini. Nah, grafik di titik X sama dengan 2 tidak kontinu karena di sini terdapat lompatan nilai sehingga nilai limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Nah, grafik di titik X2 juga tidak terdiferensial karena fx-nya tidak kontinu. Nah, lalu selanjutnya adalah nomor 2. Nah, ini nomor 2. Nah, nomor 2 itu diketahui sebuah fungsi yaitu x sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Nah, yang pertama kita itu disuruh mencari turunannya. Turunan dari fungsi tersebut adalah 3x pangkat 2 min 3. Nah, lalu selanjutnya yang B. Yang B kita disuruh untuk mencari gradien di titik gradien di titik 1,0. Rumusnya adalah kita pakai f aksen yang tadi, turunannya 3x kuadrat min 3. Kita substitusi, x-nya itu 1, jadi 1 sama dengan 1. Nah, 3 dikurang 3, hasilnya 0. Jadi gradiennya adalah 0, artinya garisnya itu lurus. Lalu yang C,
Yang C itu kita disuruh untuk mencari persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgungnya itu menggunakan rumus Y sama dengan N buat gradien X ditambah C. Oh, persamaan garis singgung di titik 1,0. Di sini kita substitusi Y-nya itu 0, Y-nya itu 0, M-nya itu tadi 0, dikali X-nya 1 ditambah C. Jadi di sini nilai C-nya adalah nilai C-nya adalah 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 0. Lalu yang D ini kita disuruh untuk mencari persamaan garis normal. Persamaan garis normal di titik 1,0. Ya, oke. Nah, rumus persamaan garis normal itu adalah Y min Y1 sama dengan min 1 per M X min X1. Nah, ini tetap Y ya. Y1-nya disubstitusi dengan 0 sama dengan 1 per M-nya telah kita ketahui dari persamaan sebelumnya, jadi M-nya itu 0, X min X1-nya adalah 1. Oke. Nah, jadi Y-nya itu karena X min 1 ini nantinya dibagi sama 0, jadi Y-nya itu tidak terdefinisi. Nah, lalu selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 diketahui sebuah fungsi yaitu fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 1/2 X pangkat 2 min 2 X plus 1. Nah, lalu yang di nomor A, kita disuruh untuk mencari kapan benda tersebut bergerak mundur. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari turunannya. Turunan dari fungsi tersebut adalah X pangkat 2 min X min 2. Nah, setelah kita mendapatkan turunannya, kita sekarang mencari kemonotonannya. Dengan rumus ini, X kuadrat min X min 2 lebih besar dari 0. Nah, di sini kita dapat mencari zerosnya, yaitu X plus 1 dan X dikali X min 2 lebih besar dari 0. Maka X-nya itu adalah min 1 dan X sama dengan 2. Lalu di sini kita bisa membuat seperti ini. Di sini itu adalah min 1, di sini itu 2. Nah, di area min 1, interval min infinity sampai min 1,
dia itu positif, lalu interval min 1 sampai 2 ini negatif, lalu di sini 2 sampai infinity positif. Nah, lalu benda, jadi kesimpulannya, benda bergerak naik pada interval pada interval yang nilainya positif, yaitu min infinity sampai min 1 dan 2 sampai infinity. Lalu soal selanjutnya itu yang ditanyakan kapan bendanya bergerak turun. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat benda bergerak turun ketika nilai ini itu negatif. Jadi, bergerak turun pada benda bergerak turun pada interval min 1 dan 2. Nah, lalu selanjutnya nomor 3. Yang C. Nah, yang C ini kita ditanya lintasan cekung ke atas pada saat kapan. Nah, yang pertama tadi kan kita udah menemukan turunannya, terus kita sekarang mencari turunan keduanya. Jadi X sama dengan yang ini tadi, eh yang ini kita turunkan lagi, yang ini kita turunkan lagi menjadi 2X min 1. Nah, lalu kita cari kecekungannya dengan cara 2X min 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi nilai X-nya itu adalah setengah. Nah, di sini kita bisa kita gambarkan seperti ini ya. Hmm. Dari min infinity sampai setengah itu nilainya dia negatif. Kalau dari setengah sampai positif infinity di sini, ini nilainya positif. Jadi em, benda bergerak, eh benda lintasannya cekung ke atas itu pada saat interval setengah sampai infinity. Ini untuk mencekung atas. Cekung atas. Nih, C terus yang D. Yang D lintasan cekung ke bawah berarti ini yang negatifnya berarti dari min infinity sampai setengah. Hmm, cekung atas.
Ini cekung bawah. Oke. Lalu yang E ya. Yang E itu kita disuruh untuk mencari titik maksimum dan minimal. Yang pertama kita cari maksimumnya dulu. Nah, titik maksimum ini dicapai ketika di sini. Nah, di sini kan kita mendapatkan bahwa X-nya itu ada itu -1 sama 2. -1 ini merupakan titik maksimumnya dan 2 ini merupakan titik minimumnya. Jadi titik maksimum itu dicapai ketika X sama dengan -1. Lalu kita substitusi ke persamaan yang ini, yang 1/3 X pangkat 3 -1/2 X kuadrat min 2X tambah 1. Kita substitusi. Yang 1/2 min 1 kuadrat min 2 min 1 ditambah 1. Nah, ini hasilnya -1/3 -1/2 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya nanti adalah 13/6. Ini adalah titik maksimumnya. Lalu di sini adalah titik minimumnya. Titik minimum dicapai ketika X sama dengan 2. Lalu kita substitusi. Sama dengan 1/3 2 pangkat 3 min setengah 2 kuadrat min 2 2 ditambah 1. Yang sama dengan 8/3 min 2 min 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 8/3 min 5 sama dengan min 7. Hasilnya min 7/3. Lalu selanjutnya yang F, kita disuruh untuk mencari titik belok. Titik belok dicapai yang ini. Nah, ini merupakan titik beloknya. Ini titik beloknya. Jadi X sama dengan 1/2. Nah, 1/2 ini sama kita substitusi lagi ke persamaan yang ini. Yang 1/3 X pangkat 3, dikali X pangkat 3 min setengah dikali X kuadrat min 2X ditambah 1. Tiga, 1/2 ketiga min setengah juga kuadrat min 2 setengah ditambah 1. Nanti ini hasilnya 1/24 min ini hasilnya 1/8, ini min 1 ditambah 1. Yang ini saling menghabisi, kita coret aja. Nah, berarti sisa yang ini. Ini hasil adalah min 6/24. Disederhanakan menjadi min 1/12. Sekian
pembahasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.